Selamat sore Bu Yuyun. Selamat sore Bu Dewi. Mohon maaf nih Bu, ganggu waktunya ya Bu ya. Lagi sibuk nggak Bu? Enggak Bu, kebetulan saya lagi off. Berkah. Jadi gini Bu, saya pengen curhat nih Bu, gitu. Kalau nggak ganggu waktunya, apa bisa bantu saya Bu? Dengan senang hati Bu Dewi, kira-kira apa yang bisa saya bantu? Saya ini ingin dapat solusi ya Bu ya atas pemecahan masalah yang sedang saya hadapi. Jadi saya ada masalah, pengennya ada solusi gitu Bu. Masalah apa Bu? Coba Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan. Mungkin saja saya bisa bantu Bu Dewi. Ini Bu, masalahnya ya biasalah terkait apa namanya yang kita alami sehari-hari, masalah pembelajaran di kelas loh Bu. Saya kan ngajar akuntansi nih, jadi kayaknya anak-anak itu nggak tertarik loh dengan akuntansi nih. Pusing saya Bu mikirnya Bu, gimana lah caranya biar anak-anak itu tertarik gitu Bu. Oh iya, masalahnya anak kurang tertarik ya Bu terhadap mata pelajaran akuntansi. Ya, Kalau dari skala 1 sampai 10, nah ketidakpedulian siswa terhadap mata pelajaran akuntansi masuk ke skala berapa Bu Dewi? kayaknya skornya cuma 6 deh Bu, soalnya mereka tuh nggak minat banget gitu loh sama akuntansi, sampai bingung saya ini. Eh, Kira-kira dari skala tersebut, apakah Ibu punya kekuatan diri untuk merubah lebih baik begitu Bu Dewi? Kekuatannya. Ya, Nah, ya kekuatan apa yang Ibu miliki untuk melakukan perubahan dalam proses pembelajaran yang menarik dan inovatif? apa gini Bu ya, mungkin saya buat pembelajaran yang menarik, terus saya lebih ke apa ya, lebih melihat kebutuhan anak itu seperti apa, maunya anak itu seperti apa, belajar yang menurut mereka menyenangkan itu seperti apa. Dan yang pasti juga pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Hmm, dari apa yang sudah Ibu sampaikan, apa rencana ke depannya Bu? Rencana saya nih, bayangan saya Bu ya, saya tuh pengen buat video pembelajaran, yang menarik gitu loh videonya. Mungkin mungkin juga saya juga bisa, apa namanya, tayangkan video-video yang ada di YouTube, tapi yang bikin menggelitik mereka, jadi mereka juga, merasa tertarik dengan belajar dengan saya. Terus saya juga mau bikin game nih, jadi akuntansi itu mau saya bikin game, biar mereka juga sambil berpikir, sambil bermain gitu. Wah, langkahnya udah tepat sekali tuh Bu ya. Idenya sangat bagus sekali. Setuju saya Bu. Lega nih udah ngobrol sama ibu, setidaknya ada pencerahan lah buat saya biar saya tuh nggak begitu pusing. Syukurlah Bu, jika sudah lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang Bu Dewi bisa lakukan untuk menjalankan rencana itu Bu? Kalau komitmen saya sih saya harus konsisten. Tadi kan saya mau bikin video pembelajaran yang menarik, tapi nggak berhenti sekali dua kali itu aja, tapi mau ya itu harus konsisten terus menerus gitu bikin game, jadi nggak cuman kayak apa namanya ya kayak ayam gitu Bu, jadi saya maunya ya terus gitu, sampai seterusnya saya mau konsisten untuk melaksanakan pembelajaran yang Terus menyenangkan. dukungan apa yang dibutuhkan Ibu untuk mendukung komitmen Ibu? Yang pasti yang pertama dengan kepala sekolah ya Bu ya, karena kan kita ada supervisi juga, jadi saya harus komunikasi dengan kepala sekolah, kemudian dengan teman-teman sejawat, karena kita juga kan ada beberapa guru akuntansi, jadi kita bisa saling berbagilah dengan teman-teman sejawat, sehingga mereka juga bisa mendukung saya gitu Bu. Itu bagus itu Bu ya. Semoga segera terselesaikan ya Bu dan Ibu dapat bekerja dengan baik, lancar, nyaman tentunya ya Bu ya. Amin, terima kasih banyak ya Bu ya udah ngambil waktu Ibu nih mau dengerin curhatan saya. Mudah-mudahan saya ini bisa jadi guru yang menyenangkan buat anak-anak saya Ibu. Amin Bu Dewi, sama-sama. Oke Ibu, saya kira itu dulu ya Bu ya. Mohon maaf dan terima kasih banyak atas waktu yang sudah diberikan.
Oke, Bu. Permisi dulu ya Ibu ya. Oke, silakan Bu Iya, Dewi. makasih Bu. Sama Bu Dewi. Selamat sore Bu Yun, gimana kabarnya Bu? Selamat sore Bu Dewi. Alhamdulillah Selamat sore baik Bu Bu. Dewi. Ada sedikit problem nih Bu. Problem apa ya Bu ya? Ada yang bisa saya bantu Bu? Bu Dewi sibuk nggak hari ini? Kita bincang-bincang sebentar Bu. Enggak, saya nggak sibuk. Kira-kira bincang-bincang apa ya Bu ya? Apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita Bu? Kebetulan saya waktunya kosong ini Bu. Saya ingin menemukan solusi Bu masalah saya. Mungkin setelah saya bercerita dengan Bu Dewi, mendapatkan gambaran atas apa yang atas apa masalah saya dan harus bagaimana saya menindaklanjuti begitu Bu. Oh gitu. Memangnya ada masalah apa Ibu ya? Jadi begini Bu, di kelas saya itu ada satu siswa ya Bu dalam pembelajaran saya tidak mengikuti dengan baik Bu, kadang membuat gaduh, ribut, bahkan kadang tidak mengerjakan tugas begitu Bu. Ini loh Bu yang membuat saya pusing. Hmm, uh, yang nggak mau ikut pelajaran, terus nggak mau ngerjain tugas. Apakah Ibu Yun pernah menelusuri nih, apa sih penyebab dari masalah ini Bu? Nah, sudah itu Bu, saya sudah memanggil anak tersebut dan saya sudah menanyakan kenapa tidak mengikuti pembelajaran bahkan membuat gaduh dan tidak mengerjakan tugas. Gitu. Lalu dari pengamatan Ibu, mengapa kok dia tuh selalu bikin gaduh, terus nggak mau ngerjain tugas dari Ibu, itu gimana Bu? Ya Bu, jadi setelah saya amati dan menanyakan langsung dengan siswanya, kenapa sih kok tidak semangat belajar, begitu ya Bu ya, pembelajarannya tidak seperti teman-teman yang lain, begitu kurang baik gitu ya. Ternyata itu anak tersebut itu kurang suka Bu dengan pembelajaran spreadsheet. Menurutnya itu pembelajaran spreadsheet itu pusing dengan rumus-rumus, jadi merasa bosan begitu Bu. Nah itu hasil pengamatan saya Bu. Nah, kira-kira nih, kondisi ideal apa sih yang Ibu harapkan dari siswa itu? Tentunya saya mengharapkan siswa tersebut itu mengikuti pembelajaran dengan baik Bu, seperti teman-teman yang lain lah ya. Jadi mengikuti pembelajaran dengan baik Bu. Kalau gitu, apa ada yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa itu? Jadi berdasarkan pengamatan, ternyata saya kurang menerapkan model pembelajaran dengan baik sehingga siswa bosan dan tidak semangat belajarnya. Jadi saya harus menerapkan model pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan siswa, Bu Dewi, melakukan ice breaking dan menggunakan pembelajaran IT sesuai dengan zamannya ya Bu, karena anak-anak sekarang ini suka sekali dengan teknologi ya Bu Dewi ya. Jadi intinya seperti itu dan juga kegiatan yang dilakukan bisa di luar kelas begitu Bu. Ya tadi kan Ibu udah sebutkan mau ice breaking lah, ada apa namanya pembelajarannya sesuai IT ya, karena kita ngikutin apa perkembangan zaman. Kira-kira nih model pembelajaran yang seperti Ibu sebutkan tadi itu apakah sudah pernah berhasil dilaksanakan Bu? Oh iya Bu, ada Bu. Jadi saya melakukan model pembelajaran berbasis IT tentunya dengan proyek ya Bu ya, siswa secara berkelompok mencari data yang didapat dari lingkungan sekolah Bu. Dalam hal ini bukan di sekolah yang nantinya akan dijadikan soal sehingga siswa tersebut mengerjakan soal yang dibuatnya sendiri berdasarkan data yang ada di lapangan. Nah, sebelum memulai pembelajaran, saya melakukan asesmen awal dengan menggunakan media quiz. Siswa-siswa senang Bu mengerjakan tugas tersebut, melakukan ice breaking sehingga anak semangat dalam mengikuti tujuh. Luar biasa. Kayaknya bakal sukses nih. Terus kalau misalnya Ibu kasih rating nih ya dari 1 sampai 10, menurut Ibu berapa tingkat keberhasilan metode itu untuk menarik minat belajar siswa? Menurut saya sih Bu, itu di rating 8-9 tingkat keberhasilannya Bu.
Gitu ya, Bu, ya. Baik, kemudian, rencana apa sih yang akan Ibu lakukan? Terus langkah-langkahnya itu gimana aja, Ibu? Nah, langkahnya ya saya akan segera menerapkan model pembelajaran bervariasi sesuai dengan kebutuhan siswa, melakukan e-teaching, dan melakukan pembelajaran berbasis IT dan menugaskan siswa menjelaskan sendiri berdasarkan kenyataan di lapangan agar tujuan pembelajarannya bisa tercapai. Mmm, baik, Bu. Lalu siapa nih, Bu, yang kira-kira bisa membantu Ibu dalam, menyusun dan melaksanakan rencana Ibu ini? Tentunya kepala sekolah ya Bu ya, itu yang membantu saya, rekan sejawat, Bapak Ibu kantin, dan tak lupa saya akan mengkomunikasikannya dengan wali murid atau orang tua siswa. Oke, kira-kira, Bu, untuk melakukan rencana Ibu itu makan waktu berapa lama ya, Bu, ya? Sebenarnya tidak membutuhkan waktu lama ya Bu ya, 3 kali pertemuan saya kira insya Allah sih bisa sih anak ini akan berubah lebih baik Bu. Udah, Bu, ya. Kira-kira kapan nih Ibu bisa melakukan rencana itu, melaksanakannya real di lapangan? Ya secepatnya Bu ya, saya segera akan menerapkan ke siswa tersebut begitu Bu. Oh, baiklah. Lalu komitmennya apa yang akan Ibu lakukan? Komitmen saya ya akan konsisten dan pembelajaran sesuai dengan perkembangan zaman dengan cara mengupdate ilmu ya Bu ya, dengan mengikuti workshop-workshop dan sebagai pendidik tentunya kemudian berkolaborasi berbagi praktik baik gitu Bu. Ibu, bagus sekali ya. Semoga ya rencana Ibu ini berjalan dengan lancar. Kemudian perasaan Ibu gimana sih, Bu, setelah kita ngobrol-ngobrol begini? Apa ada Tentunya perubahan? senang sekali lah Bu ya. Jadi saya punya solusi ya, sekaligus punya solusi. Ini seperti itu Bu. Jadi tidak menjadi terlalu beban lagi begitu. Udah lega ya, Bu, ya? Nah, Syukurlah. Ada lagi, Bu, yang akan disampaikan? Mungkin ada unek-unek lain nih, Bu? tidak Bu Dewi, terima kasih banyak ya atas waktunya. Sama-sama, Ibu. Terima kasih.